Halo, Assalamualaikum Mams dan Bunda di rumah. Ini yang Ma pegang adalah buku agenda ya, keluaran tahun 2000. Sudah jadul banget dan kondisinya sudah sangat memprihatinkan ya. Sudah jadul. Dan ini adalah buku agenda yang diberikan oleh perusahaan atau kantor tempat Ma dulu bekerja. Dan setiap staf akan mendapatkan buku agenda ini setiap tahunnya. Jadi di depannya ini adalah dipakai bekas catatan-catatan bekerja ya. Kemudian setelah ganti tahun kita akan diberikan buku agenda yang baru. Nah, karena ini masih banyak, maka menggunakan sebagai catatan pengeluaran emak dan keluarga setiap bulannya. Nah, di sini tertulis tahun 2000 ya. Sebetulnya Mam melakukan ini sudah dari tahun 98. Mungkin bukunya bukan yang ini ya, nggak tahu kemana. Tapi di buku ini mulai dari tahun 2000 sampai 2020 ada pengeluaran di buku ini. Jadi buku ini sangat bersejarah sekali, Mams. Nah, di sini akan ditulis per bulannya itu menulisnya per item keperluannya untuk apa saja dan jumlah rupiahnya ditulis. Kemudian jika uangnya sudah ada dihitung kemudian dipisahkan baru sama mama dicontreng, berarti itu sudah dipisahkan, sudah ada bagiannya. Nah, seperti ini ya Mams, melakukannya setiap bulan dan selama 22 tahun ya, sejak emak menikah tahun 98 sampai dengan tahun ini, bulan ini emak masih mengerjakan. Nah, kalau lagi mak males nih, jadi nggak ditulis itemnya, cukup dicontreng. Sedangkan jumlah item dan rupiahnya itu tinggal melihat ke yang sebelahnya. Tapi ini waktu pertama-pertama Mama mencatatnya seperti ini ya. Ke depannya dari tahun 2010 itu baru ada pembaruan cara menulis yang lebih efektif. Karena waktu itu kan Mama masih kerja dengan 3 orang anak. Jadi waktu itu jadi nggak kepikiran lah untuk merapih-rapihkan buku catatan pengeluaran, digimanain yang jelas harus ada aja catatannya gitu, yang penting ada aja dulu tuh seperti itu. Karena selain untuk catatan sendiri juga kan ini untuk pertanggungjawaban terhadap suami, jadi uang dari suami itu digunakan untuk apa, untuk apa aja ada di sini. Jadi kita jika suatu hari suami mempertanyakan, kita bisa memberikan jawabannya dengan benar dan ada buktinya. Nah, Mam baru tahun 2010, kemudian Mam ada ide untuk membuatkan tabel seperti ini, dituliskan nama pengeluaran dan besar pengeluaran, baru kemudian dicontreng per bulannya. Dan biasanya dibantu dengan amplop-amplop seperti ini ya. Amplopnya juga ini amplop yang sekarang menggunakan ini beberapa kali ganti ya. Dan maaf aja amplopnya udah jelek dan seadanya amplop waktu itu. Kalau misalnya tiba-tiba amplopnya itu udah sobek ya, cari amplop yang polosan gak ada, terus ke warung juga kan mager, akhirnya amplop yang ada aja Mams digunakan. Nah, kita kasih contoh ya, misalnya seperti apa prakteknya. Ini ada amplop-amplop ditulis misalnya nih untuk anak-anak. Kemudian amplop yang sebelahnya ini tulis papa atau Jo gitu ya, papa Jo maksudnya. Kemudian ini ada amplop uang makan. Kemudian ini ada amplop lain-lain. Nah, di amplop lain-lain itu biasanya digunakan untuk menyimpan uang sehari-hari. Maksudnya di luar dari yang tadi ya, misalnya di luar untuk anak-anak, untuk papa, dan lain-lain, pokoknya dimasukkan ke situ. Kita coba kasih contoh ya, kita praktekkan. Misalkan ini nih tahun 2010 ya pengeluarannya. Ini ada suci. Suci itu artinya orang tua saya ya, karena tempatnya di suci maka saya nyebutnya suci. Itu artinya kita ngasih sedikit hasil kerja kita buat ibu saya. Misalnya di situ 350, kemudian saya hitung 350, kemudian saya jepit, kemudian saya pisahkan. Kemudian ini adalah abah itu bapak saya ya, waktu itu juga dapat
hanya sedikit tanda kasih ya. Sebetulnya mereka itu tidak meminta, tapi saya ingin memberikan sedikit keringat saya, meskipun pasti nggak seimbang dengan apa yang sudah mereka berikan. Nah, kalau untuk suci atau abah itu tidak ada amplopnya, karena kan pasti langsung dikasihkan hari itu juga, jadi tidak perlu mengendap selama sebulan. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya sampai ke bawah. Tetapi kalau misalnya listrik, ledeng, itu sudah ada amplopnya. Untuk anak-anak ada amplopnya, untuk jatah makan ada amplopnya, untuk belanja bulanan juga ada amplopnya. Terus hal itu saya lakukan secara konsisten dari tahun ke tahun sampai dengan sekarang. Dengan cara pengaturan ini, selain juga ada patokan pengeluaran tiap bulannya, tidak ngambang, sehingga kita bisa mengukur keuangan kita. Kita juga bisa mengukur kemampuan kita, dan secara matematis kita bisa melihat, bisa membaca langsung sisa uang kita berapa, pengeluaran berapa, penghasilan berapa. Nah, yang di sini ditulis ini adalah cara pengaturan keuangan dari hasil gaji suami ya, gaji bapak. Sedangkan waktu itu, waktu saya kerja, gaji saya tuh utuh saya tabungin di koperasi kantor. Jadi di sini bukan berarti memang kita itu kelebihan, tapi saya memaksimalkan uang suami harus cukup 1 bulan gimana caranya. Sedangkan uang saya itu jangan sampai kepake. Jadi saya tabungin untuk membangun rumah waktu itu, kemudian beli kendaraan, juga nabung untuk masa depan anak-anak. Jadi sebetulnya alhamdulillah Mams, sampai dengan hari ini kami tetap membiasakan diri untuk hidup hemat, hidup apa adanya, tetap membiasakan menabung, dan tidak membiasakan berhutang. Jadi istilah kami itu kalau punya ya silahkan gitu, kalau tidak punya ya diem. Jadi nggak usah memaksakan sampai dengan berhutang. Misalnya yang memiliki sesuatu karena nggak punya, kemudian kita berhutang. Hiduplah sesuai dengan kemampuan kita. Dengan berhutang itu hidup kita tidak nyaman, Mams. Nah, Mams, itulah sedikit sharing mengenai bagaimana cara mengatur keuangan keluarga. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebetulnya bukan berarti gaji suami itu sudah sangat berlebihan ya untuk sehari-hari, tapi saya ingin gaji suami itu harus bisa mencukupi. Jadi diatur-atur bagaimana pengeluarannya, dihemat, diirit supaya cukup. Sedangkan gaji saya itu sama sekali tidak dipakai. Pertama karena untuk kebutuhan yang lain. Yang keduanya juga untuk membiasakan jika suatu hari nanti saya tidak bekerja, saya masih bisa hidup dari gaji suami. Nah, dengan cara pengaturan seperti itu, kita memang banyak menghemat ya. Misalnya menghematnya itu kita nggak pernah beli kendaraan baru. Sampai sekarang pasti membeli kendaraan bekas. Kita juga nggak suka berpoya-poya, sering makan di luar dan lain-lain. Ya sekali-kali nggak apa-apa ya, asal jangan keseringan. Kemudian kita juga nggak pernah beli barang-barang branded gitu ya. Yang penting enak dipakai, ngerasa cocok. Dan kita juga nggak pernah gengsi atau merasa sedih dengan apa yang kita pakai atau yang kita lakukan. Bila dibandingkan dengan teman-teman lain yang selevel, mereka itu hidupnya pada hedon ya, pada gaya gitu, pada keren, mobilnya baru, penampilannya necis gitu. Berbeda dengan kita, meskipun mungkin dari segi total penghasilan sama, tapi dari gaya hidup berbeda. Nah, meskipun begitu, alhamdulillah sampai dengan sekarang saya tuh tidak punya utang, jadi tidak membiasakan untuk berhutang. Jadi menggunakan uang seadanya hasil dari kerja.
suami. Sedangkan hasil dari kerja saya itu saya tabung untuk keperluan yang tadi ya udah dibicarakan, untuk membeli rumah, beli kendaraan, juga untuk nabung. Nah, dengan cara seperti ini saya bisa konsisten nabung setiap tahunnya. Dan alhamdulillah saya sudah punya rumah sendiri dengan memadai lah, meskipun tidak terlalu luas, tidak mewah, barang seadanya, tapi sangat nyaman buat kami tempati sekeluarga. Kemudian alhamdulillah punya kendaraan, meskipun kendaraannya tidak baru ya, masih jadul, tapi tidak rewel, masih bisa dibawa kemana-mana dan kami merasa nyaman. Dan yang penting kami tidak punya hutang. Itulah Mams dan Bunda, sedikit sharing dari saya tentang bagaimana mengatur keuangan. Semoga bermanfaat ya.